Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kodikologi dan tekstologi guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar linguistik dan filologi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yafid Mursyid MA. Perkenalkan, nama saya Aglin Salsabila Anwar, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usul dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang pertama yaitu kodikologi. Kodikologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang naskah klasik. Kodikologi ini mempelajari seluk-beluk semua aspek naskah, antara lain seperti bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan naskah. Kodikologi berasal dari bahasa Latin yaitu codex, jamaknya codices, yang memiliki arti naskah, manuskrip, manu dan skrip, dan handscript. Menurut Robson, kodikologi adalah pelajaran naskah, sedangkan menurut Berit, kodikologi adalah gulungan buku tulisan tangan pada teks kuno. Alphonse Dain, beliau adalah ahli bahasa, yang mana istilah ini beliau gunakan ketika memberikan kuliah di École Normale Supérieure di Paris pada Februari 1944. Ilmu naskah. Ilmu naskah itu menyangkut pertama sejarah naskah, kedua koleksi naskah, ketiga tempat penyimpanan naskah, 4 perdagangan naskah, 5 penggunaan naskah, 6 penyusunan katalog dan daftar katalog. Selanjutnya, naskah dan prasasti. Naskah ditulis tangan pada buku dan bahan tulis tangan, sedangkan prasasti tulisan pada batu, batu bata, logam, gerabah, dan kayu. Naskah berisi teks yang panjang dan informasi lengkap, sedangkan prasasti pendek, ringkas untuk pengumuman, penanda, ukiran nama, dan jabatan. Naskah bersifat anonim, sedangkan prasasti memiliki nama dan juga tahun. Naskah banyak karena disalin, sedangkan prasasti hanya tersedia sedikit. Definisi naskah. Yang pertama adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan. Kedua, karangan seseorang yang belum diterbitkan. Ketiga, bahan-bahan berita yang siap diset. Keempat, rancangan. Naskah dalam filologi. Dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik berbahan kertas, yaitu kertas Eropa, daluang, kertas lokal dari daun saeh, lontar, kertas lokal dari lontar, bambu, kulit kayu, rotan, dan lainnya yang perlu diperbaiki dan dianalisa kembali. Selanjutnya, perbedaan naskah dan teks. Kodikologi. Naskah merujuk pada fisik dokumen, sedangkan tekstologi, teks merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari ruang lingkup kodikologi. Ya, yang pertama adalah identifikasi. Dalam identifikasi terdapat tempat penyimpanan naskah, judul naskah, nomor naskah, jumlah naskah, tanggal penulisan, tempat penulisan, penulis atau penyalin, pemilik naskah, dan informasi lainnya. Sedangkan pada bagian naskah, terdapat bahan atau alas, cap kertas, warna tinta, kondisi naskah, jumlah halaman, jumlah baris per halaman, page layout, dan lain-lain. Kemudian pada tulisan, di dalamnya terdapat aksara, jenis huruf atau hot, tanda koreksi, punktuasi, rubrikasi, iluminasi, ilustrasi, dan sebagainya. Selanjutnya penjilitan. Pada penjilitan ini terdapat bahan sampul, rusuk, pengikat, motif sampul, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sejarah naskah. Dalam sejarah naskah terdapat riwayat naskah, kolofon, ciri-ciri kepemilikan naskah, cara memperoleh naskah, penggunaan lainnya, serta catatan lain yang menunjukkan umur atau sejarah naskah. Selanjutnya adalah unsur kodikologi. 1. Tempat penyimpanan naskah. 2. Alas naskah. 3. Cap kertas atau watermark dan countermark, umur dan daya tahan. 4. Penulisan. 5. Iluminasi. 6. Ilustrasi. Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan naskah terbanyak di Indonesia terdapat pada Perpustakaan Nasional yang sudah dihimpun sejak 2 abad, diawali pada Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Naskah tersebar banyak di balai bahasa, museum, pesantren, yayasan, pemerintah daerah, masjid, perpustakaan universitas, dan juga istana. Alas naskah. Alas naskah adalah sesuatu yang dipakai untuk menulis teks sehingga menjadi sebuah naskah. Dari beberapa negara, yaitu terdapat Cina yang menggunakan bambu dan sutra, India menggunakan daun palma,
Mesopotamia menggunakan batu bata dari tanah liat, Mesir dari papirus, Iran menggunakan baja linen, velum, sutra perkamen, Eropa menggunakan kertas, Birma menggunakan kain, Ibrani menggunakan kulit binatang, batu, kulit, kura-kura, tulang, dan gading. Selanjutnya adalah alur penelitian, yaitu penentuan teks, inventarisir teks, deskripsi naskah, perbandingan naskah dan teks, suntingan teks, terjemahan teks, dan analisis isi. Penentuan teks ditentukan dari 3 aspek, yaitu potensi naskah, metode dan pendekatan konteks yang akan diteliti. Selanjutnya adalah inventarisir naskah. Pertama, katalog naskah, buku-buku yang mengupas naskah terkait, artikel-artikel di jurnal, penelusuran naskah perorangan, dan juga berdasarkan database naskah online. Selanjutnya adalah deskripsi naskah yang berisi judul naskah, tempat penyimpanan naskah, nomor naskah, ukuran naskah, jumlah halaman, jumlah baris, huruf, dan juga bahasa. Kemudian tinta, alas naskah, garis tebal dan garis tipis dalam watermark, kondisi naskah, kolofon, gambar, jilid naskah, dan juga catatan. Selanjutnya, fungsi deskripsi naskah, yaitu mengidentifikasi jenis naskah, memperkirakan usia naskah, mengidentifikasi teks, dan penyusun katalog. Kemudian penentuan umur naskah, yaitu tujuannya untuk mengetahui kondisi sosial teks. Dan jika internal itu kolofon, watermark, gambar, dan lain-lain. Sedangkan eksternal secara penyimpanan naskah dan juga teks lain. Perbandingan naskah, dilakukan jika naskah lebih dari 1. Dalam naskah yang dibandingkan adalah jenis kodikologinya. Perbandingan teks meliputi struktur linguistik, varian bacaan, alur cerita, dan waktu penyalinan. Oke, selanjutnya adalah fungsi perbandingan teks. Yang pertama, sebagai bahan untuk menyusun dan merekonstruksi teks. Kedua, mengetahui varian bacaan, kerusakan, kekurang hati-hatian penyalin, dan tambahan dari penyalin. Selanjutnya adalah tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Dan teks ini mengandung naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan, bisa berupa lisan, tulisan, dan juga cetakan. Di dalamnya terdapat ide atau amanat pengarang kepada pembaca. Dan hal ini dapat terjadi pada naskah muda dan juga teks tua. Selanjutnya adalah 10 prinsip tekstologi. 1. Tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. 2. Dimulai dari penyuntingan. 3. Edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. 4. Tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. 5. Secara metodis, perubahan secara sadar harus dilakukan daripada kekeliruan. 6. Teks diteliti sebagai keseluruhan. 7. Bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. 8. Perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. 9. Penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Dan yang terakhir, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Selanjutnya, poin-poin dalam tekstologi. Pertama, diawali dengan inventarisasi. Kedua, melakukan kritik teks. Ketiga, kesalahan teks. Keempat, langkah. Kelima, metode penyuntingan. Keenam, metode landasan. Ketujuh, metode gabungan. 8. Transliterasi. 9. Interpretasi. Struktur penelitian filologi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kedua, konteks umum naskah. Ketiga, naskah yang dikaji. Keempat, kritik teks. Kelima, pembahasan naskah dan teks. Keenam, kontekstualisasi teks. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.